hari ke-9, tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini merupakan inti daripada ibadah haji. Ya, maka para jemaah haji berangkat dari Mina di waktu duha menuju ke Padang Arafah, Dan kalau tiba di sana, jemaah haji yang sudah tiba di sana sejak tanggal 8, dan kalau tiba di sana di pagi hari, ya, maka hendaknya istirahat, karena waktu wukuf dimulai setelah sholat zuhur. Maka saya sarankan kepada para jamaah setelah di pagi hari untuk istirahat, ya. Kalau bisa istirahat lebih bagus, karena khawatir kalau tiba waktu wukuf di pagi harinya tidak istirahat, maka akan ngantuk. Kalau sudah ngantuk, sudah susah untuk berdoa. Padahal detik-detik yang ada di hari Arafah adalah detik-detik yang sangat berharga. Setiap waktu adalah waktu dikabulkannya doa. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah di Padang Arafah. Anda datang dari tempat yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, meninggalkan keluarga, anak dan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kampung halaman, intinya agar bisa berdoa di Padang Arafah. Nabi SAW berkata, ya, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karenanya saya ingatkan di pagi hari istirahat. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah wukuf di Padang Arafah. Yang pertama, bahwasanya Padang Arafah luas dan alhamdulillah sudah diberi pelang-pelang sebagai pembatas Padang Arafah. Adapun Rasulullah SAW, beliau wukuf waktu itu di atas onta beliau dan wukufnya di bawah Jabal Rahmah. Ya, beliau menghadap Jabal Rahmah sekaligus menghadap kiblat. Jadi Jabal Rahmah berada antara beliau dengan kiblat, dan beliau di bawah, tidak naik di atas gunung, tapi di bawah, dan beliau di atas onta. Kemudian Rasulullah SAW berkata, waqaftu hahuna wa Arafatu kulluha mauqif. Saya wukuf di sini dan seluruh Padang Arafah adalah tempat untuk apa? Tempat untuk wukuf di Padang Arafah. Ya. Warfa'u an batni Uranah. Kata Nabi, jangan sampai kalian ke lembah Uranah, ya. Dan oleh karenanya, barang siapa yang wukuf, hendaknya dia mengecek apakah benar dia dalam Padang Arafah. Kalau dia di luar Padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Adapun tenda-tenda jamaah haji Indonesia, insyaallah seluruhnya semuanya dalam apa? Dalam areal Arafah. Barang siapa yang ingin wukuf di Masjid Namirah, di sana ada masjid yang sangat besar. Masjid Namirah yang dipakai cuma setahun sekali, ya. Maka Masjid Namirah sebagian besarnya bukan termasuk Padang Arafah. Yang masuk Padang Arafah adalah bagian belakangnya. Dari situ ada garis, ya, menjelaskan bahwasannya yang sebelah sini masuk Padang Arafah. Adapun sebagian besarnya bagian depan itu bukan Padang Arafah. Maka hati-hati yang ingin wukuf di masjid, jangan sampai berada di bagian depan masjid, karena itu bukan bagian dari Padang Arafah. Kemudian saya ingatkan pula, tidak perlu pergi jauh-jauh mencari Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah nama aslinya adalah Jabal Ilal. Namun sebagian orang mengatakan dengan nama Jabal Rahmah. Dan sebagian orang berkeyakinan dengan keyakinan tertentu tentang Jabal Rahmah, sehingga mereka banyak melemparkan foto-foto di situ. Dianggap bahwasanya gunung tersebutlah gunung cinta, bahwasanya jika diletakkan foto di situ semakin langgeng pernikahan. Jangan-jangan ada yang bikin akad nikah di situ juga, ya. Intinya ada yang menyatakan bahwasanya disitulah di gunung Jabal Rahmah bertemulah Nabi Adam dengan Hawa tatkala diturunkan dari surga. Dan ini tidak benar, tidak ada dalilnya. Benar disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, kenapa dikenal dengan Padang Arafat. Ada beberapa pendapat, namun semuanya tidak ada dalilnya. Di antaranya yang berpendapat bahwasanya Adam alaihissalam dan Hawa tatkala diturunkan dari surga, maka mereka saling mencari dan ketemunya di Padang Arafah. Namun ini tidak ada dalilnya. Itu pun kalau mereka bertemu di Padang Arafah, bukan di Jabal Rahmah. Tidak ada dalilnya ketemu di Padang Arafah, kemudian di atas Jabal Rahmah. Kalau mau ketemuannya di bawah aja, ngapain ketemu di atas, ya? Dan itu semua tidak ada dalilnya. Bertemu di Padang Arafah tidak ada dalilnya, apalagi bertemu di Jabal Rahmah, lebih-lagi tidak ada dalilnya. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah, ya, keras dalam masalah ini. Di antara yang mengingkari perbuatan jamaah haji yang pergi ke Padang Arafah, contohnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ini menyelisih sunnah. Di antaranya Imamul Haramain Al-Juwaini juga menyatakan ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Maka saya ingatkan kepada jamaah haji Indonesia yang kebanyakan mengaku bermadzhab Syafi'i,
ingat peringatan dari ulama Syafi'iyah. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya perbuatan naik di atas Jabal Rahmah adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabat dan menyelisih sunnah. Rasulullah SAW di bawah, kenapa kita naik ke atas? Apalagi disertai dengan keyakinan-keyakinan yang tidak. Oleh karenanya saya sarankan ya, tatkala sudah masuk waktu wukuf, kalau mau pergi ke Jabal Rahmah silakan, mau mendekati tempat wukuf Nabi enggak jadi masalah. Tapi ingat, yang lebih utama adalah ibadah berkaitan dengan keutamaan zat ibadah itu sendiri. Saya khawatir kalau antum pergi jauh-jauh mencari tempat di mana di bawah Jabal Rahmah mau wukuf, situ bagus, tidak apa-apa. Tapi waktu untuk ke sana jauh, pulangnya lagi apa? Jauh, belum tentu sampai ke tenda. Jangan sampai ke tenda Afrika, ya. Jangan sampai ke tenda Turkiya, ya. Oleh karenanya kalau pergi ke sana harus tahu jalan pergi dan jalan pulang. Jangan sampai salah. Namun saya ingatkan tidak ada keutamaan naik di atas Jabal Rahmah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah perkara yang bid'ah. Banyak orang ke sana. Saya pernah ke sana ya, karena banyak orang naik ke atas, kemudian macam-macam berdoa di sana, ada yang sholat di sana, macam-macam ya. Kemudian waktu itu saya sebagai penerjemah ya, ada syekh yang menegur, janganlah ke atas gunung, tidak ada sunnahnya. Saya terjemahkan. Tahu-tahu ada seorang pemuda, kata dia, Ustaz bisa pinjam mic-nya. Kenapa ibu saya hilang? Jadi ibunya ke Padang Arafah, dia terpisah daripada ibunya. Oleh karenanya tidak perlu ke situ. Antum konsentrasi saja di mana? Di tenda. Kalau mau cari suasana silakan. Mungkin ke ujung sana, ke ujung sini, keluar sedikit. Tapi jangan jauh-jauh dari tenda agar tidak hilang ya, dan lebih bisa konsentrasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari istirahat karena waktu wukuf dimulai setelah zuhur. Nah, tatkala tiba waktu zuhur ya, maka salat dengan adzan, kemudian qomat, salat duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, salat asar 2 rakaat. Jadi waktu di Padang Arafah Rasulullah SAW salatnya jamak takdim. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sebab Allah mengatakan hikmahnya agar tersisa waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di Mina Rasulullah SAW tidak jamak. Rasulullah SAW salat pada waktunya, cuma diqashar. Adapun di Arafah maka Rasulullah SAW menjamak salat, sehingga setelah salat kemudian menyampaikan khutbah Arafah, maka masing-masing bisa konsentrasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mendengar khutbah langsung disampaikan oleh mufti Kerajaan Arab Saudi dari Masjid Namirah, maka itu baik. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak mengapa kita mendengar nasihat di masing-masing tenda ya. Kemudian salat masing-masing. Setelah itu mendengar nasihat, kemudian berdoa. Sudah tiba waktunya berdoa. Dan itu adalah waktu-waktu inti. Hari paling utama di selama musim haji adalah hari Arafah. Saya ingatkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah intinya adalah wukuf di Padang Arafah. Hari tersebut hari yang sangat diharapkan diampuni dosa-dosa para jemaah haji. Oleh karena dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, ya, ma min yaumin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min yaumi Arafah wa innahu la yadunu thumma yubahi bihimul malaikah faqala ma arada haula. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari di mana paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam seperti di hari Arafah. Allah catat hamba-hambanya paling banyak dibebaskan dari neraka jahanam, yaitu di Padang apa? Padang Arafah. Para jemaah haji. Wa innahu la yadnu, dan Allah mendekat pada hari tersebut. Tsumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah membanggakan jemaah haji di hadapan para malaikat. Faqal ma arada haula. Wahai para malaikatku, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini? Tentunya kita inginkan apa? Ampunan Allah. Tentunya apa yang kita inginkan? Kita inginkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hari yang sangat agung. Sampai-sampai jemaah haji yang tidak umrah, yang tidak hajian, mereka disyariatkan untuk puasa di tanah air. Dan mereka ikut serta meramaikan suasana di Padang Arafah. Mereka berpuasa. Jemaah haji dianjurkan tidak berpuasa. Nabi SAW waktu itu ada sebagian para sahabat khilaf, apakah Nabi SAW puasa atau tidak. Maka didatangkan minuman kepada Nabi dan Nabi minum di hadapan mereka. Nabi tidak puasa. Kenapa? Supaya kuat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain jemaah haji, maka dianjurkan untuk puasa Arafah. Wa su'ila an siyami yaumi Arafah, dan Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablaha wal lati ba'daha. Atau kama qala Nabi SAW. Aku berharap dengan puasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun sesudahnya. Bayangkan yang tidak haji puasa karena meramaikan hari Arafah, diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Bagaimana lagi dengan orang yang melaksanakan ibadah haji? Maka hari tersebutlah hari yang sangat diharapkan diampuni dosa-dosa jamaah haji oleh Allah Subhanahu wa taala.
saya diperingatkan tolong masuk, kalau bisa masuk ya, kasihan orang nanti jalan tertutup ya. Bisa masuk nggak? Di rapat-rapat aja, rapat-rapat ya. Tolong rapat-rapat. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabi SAW salat kemudian menyampaikan khutbahnya dengan khutbah yang panjang, maka Rasulullah SAW kemudian berjalan meninggalkan tempat dia berkhutbah menuju ke bawah Jabal Rahmah di kumpulan bebatuan. Kemudian Rasulullah SAW berwukuf di atas unta beliau. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, wukuf di atas kendaraan atau di bawah, ya. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih afdal yang sesuai dengan apa yang dimudahkan. Nabi SAW butuh untuk wukuf di atas onta karena dia menjadi pusat perhatian para sahabat. Kalau ada apa-apa mereka bertanya kepada Nabi, sehingga Rasulullah SAW wukufnya di atas apa? Di atas onta. Nah, kalau ada sebagian kita yang wukufnya dalam mobil, nggak jadi masalah, AC-nya dinyalakan misalnya, boleh-boleh saja, ya. Atau wukuf di kemah, tenda, silakan. Wukuf di mana saja, yang penting intinya adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW diriwayatkan beliau berdoa sampai maghrib. Dan beliau mengadakan kedua tangan beliau. Sampai diriwayatkan tatkala onta beliau bergerak, maka satu tangan beliau memegang tali kekang onta dan satu tangan tetap menghadap ke atas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hamba yang beruntung pada hari tersebut adalah hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah ya permintaan kepada Allah pada hari tersebut. Apa kata Nabi SAW? Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa tatkala hari apa? Arafah. Ini doa terbaik. Kalau kita selesai berdoa, berzikir kepada Allah, dan sebaik-baik zikir kata Nabi SAW, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang terbaik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku juga mengucapkannya, yaitu zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya seluruh kerajaan dan baginya pujian, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah doa atau zikir yang paling afdal. Maka perbanyak doa pada hari tersebut. Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Sebagian jamaah haji dia padang Arafah, kemudian lihat berita-berita sana, berita sini, ada yang baca koran, ya, ada yang ngobrol ngarol ngidul, nanti bikin ritual baca doa rame-rame setengah jam, 1 jam, setelah itu jalan sana, jalan sini, ya, sehingga waktu terbuang-buang. Ada yang ngelamun di padang Arafah sambil merokok, saya lihat ada seperti itu. Ya, akhi, di padang Arafah ngelamun merokok, ngapain? Nanti keluarin duit banyak-banyak, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu berharga. Nabi berdoa dari duhur sampai maghrib, luar biasa Rasulullah SAW. Dan saya ingatkan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian fakir, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka orang yang paling beruntung yang berdoa paling banyak pada hari tersebut, karena itu doa yang paling afdal, doa yang paling mudah dikabulkan. Itu inti daripada ibadah haji, datang dari jauh-jauh, intinya untuk mohon kepada Allah di padang Arafah. Berdoa dengan apa saja kita kehendaki. Tidak ada salahnya kita bawa buku-buku doa. Tidak ada salahnya kita bawa buku-buku doa agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa tersebut, pahami maknanya, minta kepada Allah, menangis, ingat dosa-dosa kita, ya. Kalau terganggu dengan orang menyepi di pojok, berdoa dengan istri di pojok, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harus kita doakan, doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita, doakan masa depan mereka. Banyak harus kita doakan. Doakan kaum muslimin. Banyak yang harus kita doakan. Saya lihat sebagian masyayikh, ya, luar biasa. Begitu dia berdoa terus berjam-jam, tidak berhenti kecuali makan siang. Setelah makan siang berdoa lagi sampai maghrib. Nanti antum lihat, antum tidak semuanya kuat berdoa. Baru berdoa 5 menit, terus bingung minta apa lagi. Sudah habis permintaan. Ya Allah, lunasi hutang-hutang saya. Sudah. Ya Allah, masukkan saya dan istri sama anak-anak ke surga. Ya Allah, mudahkan saya poligami. Ya Allah. Terus sudah 10 permintaan dah habis, bingung minta apa lagi. Waktu masih panjang. Jangan bingung, minta, masih banyak permintaan. Ingat apa yang kita inginkan. Ya, Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, yang surga tidak terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya, berdoa sampai luar biasa, sampai mengangkat kedua tangannya di bawah terik matahari, ya, di atas unta beliau, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, hamba yang paling mulia pada hari tersebut adalah hamba yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada hari tersebut sangat dikabulkan. Tidak mengapa kalau antum keluar, kemudian antum mungkin melakukan bersedekah, bantu orang lain, enggak jadi masalah. Tapi paling intinya adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya masih ingat beberapa tahun yang lampau, waktu itu saya wukuf bersama sebagian kerabat di Masjid Namirah. Maka mereka tinggal di masjid, saya mencarikan makanan. Kemudian saya keluar, saya dimakan, ada orang jualan nasi ya dengan tempayan besar. Waktu saya mau bayar, tiba-tiba ada orang Arab Saudi datang. Dia bilang semuanya nasi saya beli. Dia buka uangnya, semua dia bayarin. Subhanallah, hari itu banyak orang yang bersedekah. Ya, semuanya makan dia yang bayarin. Dia bagi-bagi uang juga. Karena dia tahu hari itu dia ingin cari ampunan Allah. Hari itu dia ingin ya dibebaskan dari neraka jahanam ya. Oleh karena semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji kita haji yang mabrur dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk banyak berdoa di padang Arafah. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi wukuf sampai maghrib. Terutama tatkala menjelang maghrib. Jangan dulu sibuk dengan barang-barang. Ya, barang-barang itu gampang, 5 menit selesai barang-barang. Ya, oleh karenanya berdoa terus. Kalau ternyata apalagi reguler kan tinggal tunggu bis kan. Ya udah ngapain sibuk-sibuk ya. Nanti sudah jam 5 sudah santai-santai, kemudian jangan berdoa terus. Makan silakan makan. Setelah itu berdoa lagi. Kalau bosan berdoa baca Quran. Pokoknya itu hari waktu yang sangat penting. Itu inti dari ibadah haji. Jangan lupa sering berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir paling afdal pada hari tersebut. Zikir tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut seluruh jamaah haji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan inilah hari di mana diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hari tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada yang meminta kepada wali tatkala hari tersebut, tidak ada yang minta kepada jin, tidak ada yang minta kepada malaikat, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, tidak ada yang minta kepada nabi, tidak ada yang minta kepada siapapun, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya. Dan wukuf di padang Arafah sampai maghrib. Kalau setelah maghrib dikumandangkan azan maghrib, maka selesai waktu wukuf. Silakan jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju ke Muzdalifah.